di sini lu ya? Hah? Gua nih preman sini nih. Lu jangan macem-macem, bagi duit. Astagfirullahaladzim. Ini bulan puasa, bulan mulia. Puasa! Pasti semangat dong puasa. Jangan keliling kampung. Ini anak-anak alim apaan ini? Nggak, aduh, ketinggalan zaman, men. Masa pakai rok begini sih? Gimana sih lo pakai gini dong, jaket jeans? Wedgesnya 5 Astagfirullahaladzim. cm. Ini bulan Ramadan, ini bulan mulia. Seharusnya kalian tidak melakukan hal seperti ini. Kenapa? Kalian terserah gak kita. boleh malak-malak orang. Malak-malak kita itu nanti kita kasih lagi ke orang lain. Kita itu nggak malak, kita tuh milik Ya, orang lain. milik siapa? Milik Yang suami. saling memiliki. Saling memiliki. Tidak boleh kalian melakukan hal seperti itu dosa. Lu jangan soalin. Ngapain lo sama temen gua lo? Ini temen lo. Ngapain lo? Lu berani sama gua lo. Ini temannya. Ustadz, ini sosokan anak moge padahal bukan motor gede. Mogenya Apanya? motor gemes pas ini ya. Tahu sih. Tahu aja. Lu tahu aja sih. Apa nih? Apa? ya Allah, Berani Ustaz. mana dia? Enggak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ustaz, Ustaz. Sabar. Artinya yang benar dong, kurang. Coba diulang lagi. Oh, saudara. Enggak kayak gitu. Siapa sih? Oh, saudara. Harusnya relax Gini. dulu. Ayo, duduk dulu. Duduk dulu ya. Sini aja. Siap, barulah setelah itu kita ngobrolin bagaimana adab dalam berbicara dan bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang lain, wabil khusus orang yang bekerja kepada baginda Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jaga solatmu, jaga solatmu, jaga solatmu, dan orang yang kerja denganmu. Dan orang yang kerja denganmu. Karena kadangkala kita memperhatikan orang yang ada di luar eksternal, tapi kita tidak memperhatikan internal. Kita seringkali ngasih tips, misalnya kita makan di mana ngasih tips. Tapi orang yang setiap hari masak di rumah nggak pernah kita kasih bonus. Misalnya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW sangat menekankan as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Saking pentingnya memperhatikan orang yang bekerja di bawah kita, orang yang menjadi asisten kita, maka Rasulullah menyandingkannya dengan sholat. Kita tahu sholat itu adalah perintah paling tinggi dalam agama Islam. Sholat yang membedakan kita dengan orang yang tidak beragama Islam maka adalah sholatnya. Berarti sholat itu adalah identitas kita. Dan sholat dikaitkan dengan orang yang bekerja dengan kita. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengamalkan hadis ini. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berjalan atau menuju ke Baitul Maqdis untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ketika beliau berjalan ke sana, beliau menggunakan kendaraan onta. Dan beliau berdua dengan asistennya. Di 5 km pertama, Umar bin Khattab di atas kendaraan dan asistennya yang menarik kendaraan tersebut. Di 5 km yang kedua, asistennya di atas kendaraan, Umar bin Khattab yang nariknya. Gantian. Sampai ke Baitul Maqdis, maka subhanallah apa yang terjadi? Orang-orang mengira yang berada di atas kendaraan adalah Umar bin Khattab, padahal adalah asistennya, pembantunya. Maka orang-orang menyambut yang di atas. Tapi orang yang memegang kunci mengatakan, saya udah tahu. Umar yang akan memegang kunci Baitul Maqdis adalah Umar yang pemimpin yang dia di bawah kendaraan sedangkan asistennya di atas kendaraan, dan itu adalah akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya. Bagaimana jika kita menghadapi pasangan yang suka kasar dan suka teriak-teriak? Ya memang begitu suara saya, bukan maksudnya. Baik, sini. Langsung Raga. Oh, iya. Gimana sih? Ya Allah, silakan istri yang sabar. Kok saya sih, Ustaz? Kalau Saya kan ini cuma acting kebalikan, aja, Ustaz. suami yang sabar, istri yang kenceng suaranya. Mau selingkuh? Mau punya berapa emang? Satu Dua nggak sisi cukup. yang berbeda. Allah ciptakan kalau suami cerewet, istri pendiam. Kalau istri cerewet, suami pendiam. Kenapa? Kalau dua-duanya cerewet, tidak ada yang tidur. Oh, iya benar juga ya. Dan kalau dua-duanya pendiam, nggak ada yang jadi. Oh, iya benar. Menghadapi suami yang cerewet, menghadapi istri yang cerewet, ingat, siapa suami yang bersabar terhadap istri yang cerewet mendapatkan pahala Nabi Ayub alaihissalam. Tepuk tangan. Dan siapa istri yang bersabar terhadap suami yang kasar, maka mendapatkan pahala Ratu Asia. Maka menghadapi suami ataupun istri yang cerewet, maka yang pertama pahami dia. Bersabarlah, mengertilah. Coba. Aku lagi kesel sama kamu. Kamu tuh ngeselin aku, kamu nggak paham, nggak ngerti.
Sabar. Nanti aku akan bisa mengerti kamu pada waktunya. Wah, tepuk tangan dong. Pokoknya kamu tuh ya, Ya, jangan pulang malam-malam terus dong. Ya. Aku nanti sama siapa dong? Masa kamu? silakan. Sayang, aku cari duit buat kita. Jadi yang penting aku kan cerewet galak di luar, yang penting kan aku baik lembut di dalam. Yang paling penting adalah mau menjadi pendengar yang baik, mengerti keadaan, memposisikan diri kita kepada suami maupun istri yang cerewet. Ingat, kita tes. Kalau dipanggil, coba panggil istrinya. Sayang, Iya. Iya, Abi. Iya, coba. apa Umi sayang? Masya Allah, suami ganteng. Sayang! Jawab. Apa sih lo, Pe? Ah, itu. Itu aslinya tuh. Itu asli. Ketika orang berkata sayang, pasti jawabannya akan lebih pelan. Iya. Dan kalau berkata kasar, itu bagaikan bola. Bola yang dilempar ke dinding, kalau kencang, baliknya kencang juga. Iya, Kalau betul. dilemparnya agak pelan, baliknya akan pelan juga. Makanya lu kudu baik sama gue, Mas. Gue bisa baik sama lu. Makanya mudah-mudahan jadi berkah. Ramadan ini mengajarkan kita untuk bisa bersabar, Iya. tarbiyah belajar dari rumah, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Mas Rian silakan. Ya, kita sama-sama ikuti kajian untuk doa jelang buka puasa supaya puasa kita jadi berkah. Amin. Ya terima kasih banyak. Yang terpenting semuanya nggak marah-marah lagi. Amin. Ya apalagi di bulan puasa. Ketika puasa kan kalau lagi marah-marah puasanya jadi pahalanya Kalau berkurang. suaranya begini, nadanya tinggi begitu bagaimana? Tapi hatinya baik. Sabar. Iya. Ini lagi puasa. Sabar udah mau beduk nih Pak. Jadi gini, yang jelas puasa itu ada namanya dua. Ada puasa lahir, ada puasa batin. Ada yang berkaitan dengan pahala, ada yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Ada orang batal puasanya disebabkan apa? Makan. Tapi ada orang tidak ada pahalanya karena marah-marah. Oke, kita ini udah siap bacaan. Jangan marah-marah, sabar, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Kok aku yang jadi marah-marah ya? Sabar. Ustaz.